Saya mau menerangkan kalimat tauhid. Ini penting sekali. Kalimat tauhid itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zaidul Ma'ad. Ini kitab kesayangan Syekh Abdul Al-Haddad. Sampai beliau ngendikan, ya laitani minha iddatan nusakhin li uhdiyaha ila tullah. Semoga saya punya naskah banyak yang mau saya hadiahkan ke santri-santri. Saking pentingnya kitab apa Zaidul Qayyim. Itu beliau mengartikan la ilaha illallah itu luar biasa. Kalimat ini adalah kalimat super. Allah bikin surga juga demi kalimat ini. Siapa yang menerima kalimat ini maka masuk surga. Yang menolak kalimat ini maka dimasukkan neraka. Kita tahu neraka itu kalau ada batu dicemplung, itu sampai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kayak apa kedalamannya? Bigo siapa saja tidak akan bisa dibikin apa? Neraka. Karena kalau batu dijatuhkan nunggu 70 tahun itu sampai kok riha. Itu dibikin juga untuk orang yang menolak la ilaha illallah. Kemudian karena manusia butuh latihan, dibikinlah langit dan bumi supaya didiami manusia untuk menerima konsep la ilaha illallah. Karena manusia butuh pelatih, diutuslah para rasul untuk melatih la ilaha illallah. Dan kalimat ini andaikan ada orang kafir 70 tahun, kemudian dia melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka semua kekafirannya dihilang dia. Maka santri-santri yang aswaja ini harus yakin, ia adalah kalimatun dakhala bihal kafiru al-islam. Ini kalimat yang orang kafir 70 tahun saja menjadi muslim. Tapi sekarang banyak gerakan dengan kalimat yang sama, malah orang Islam menjadi kafir. Itu kira-kira kelompok aneh apa betul? Hanya karena la ilaha illallah banyak kelipat tok dihukumi kafir. Gara-gara la ilaha illallah bebitung dino diharani kafir. Wong kalimat ini sing kafir wae dadi mukmin. Sekarang dengan kalimat yang sama yang mukmin jadi kafir. Ini apa-apaan? Kira-kira gitu cara madzhab ini apa-apaan? Ini penting saya utarakan. Jadi kepastian tauhid. Ngendikane pangeran qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Makanya Abu Hasan As-Sadili ketika nafsirkan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal itu ai bihadhil kalimah kata beliau. Kamu harus camkan bahwa la ilaha illallah. Dan setelah itu kamu baru sah istighfar untuk kamu sendiri maupun untuk orang mukmin siapapun, mukmin-mukminah. Kita tahu andaikan kita punya keluarga kafirah atau murtadah sah enggak diistighfari? Enggak sah. Tapi sefasik apapun asal dia min ahli tauhid maka sah diistighfari karena fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Jadi sahnya mengistighfarkan orang lain hanya dengan satu syarat yaitu dia min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga dalam cerita-cerita kewalian, dan ini saya percaya cerita ini karena saya pernah menemukan di Musnad Ahmad, saya menemukan di Ithaf syaratnya Ihya, juga di kitabnya Said Muhammad Abu Abdul Farad itu. Dulu itu ada wali yang tukang bikin Istanbul itu. Pernah dengar tuh Istanbul itu yang Quran kecil itu. Kalau sekarang kan dibikin masif 5.000-an ya. Kalau dulu masih asli. Itu Kiai Sarbini itu kayak Mbah Khalil Bangkalan. Jadi karena dia orang penting itu, nak diundang orang itu, ya engkau nak ditakoki pangeran muni rombongan. Jadi kayak Mbah Khalil juga masih gitu. Terus ditinggal lagi. Engkau nak takoki pangeran muni ngenteni Mbah Khalil, ngenteni rombongan. Ya sudah gitu dong. Tapi karena beliau terkenal wali ya. Singkat cerita kalau Sohibul Bait ini enggak terima karena pas 7 hari sampai di sebelah sapi apa-apa ternyata dia tahlilnya sebentar. Terus kata beliau, ya sudah semua makanan itu ditimbang pakai pohon kelapa. Yang satu kosongin katanya. Kifatul mizan yang satu atau kafatayin mizan yang satu dikosongin. Beliau datang yang bikin Istanbul tadi. Bilang bis itu sudah jumpat ya. Sudah tinggi bismillahnya. Terus kata beliau, bismillah aku ra genep ae wis ngalahno pakananmu, apalagi genep katanya. Ini penting saya utarakan nanti di cerita yang di kitab Musnad Ahmad. Ini perlu dicamkan. Saya hafalkan hadis itu. Inna wa ta'ala istakhlasa rajulan min ummati ala ru'usil khalaik. Setelah dipertontonkan, fayan suruh alaihi tis'an wa tis'ina sijillan. Kullu sijillin minha maddul basar. Jadi ketika dipertontonkan itu ada satu bok. Yang satu boknya itu sudah sepanjang mata melihat. Sudah satu boknya saja itu mislu maddul basar, sepanjang mata melihat. Apalagi di 99. Terus Allah itu fair, Allah tanya, afalaka uzurun, apa kamu melakukan kesalahan banyak ini punya alasan? Enggak katanya. Adzulamat kata badi al-hafidun, apa memang malaikat itu sentimen sehingga salah kamu tok yang ditulis, kalau kamu enggak salah enggak ditulis? Enggak ya Allah. Terus kata Allah, bala innalaka inti hasanah, kamu masih punya satu kebaikan. Ketika Allah bilang kamu punya satu kebaikan, apa kata lelaki tadi? Gunanya apa ya Allah satu kebaikan dibanding kesalahan yang sebanyak itu? Akhirnya kesalahan yang sebanyak itu ditimbang, si timbang satunya itu hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fato syat asijilat, semua catatan salah tadi kalah. Kenapa? Fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala syai'un, karena di dunia maupun akhirat tidak ada yang bisa mengalahkan kalimat thayyibah. Tapi sekarang kalimat thayyibah itu jadi tersangka. Nah ini makanya saya mohon santri-santri hujjiyatu ahli sunnah wal jamaah ini harus mustaqirrah, harus sabitah, harus benar-benar berargumentatif.
Sehingga kita tahu setahu-tahunya bahwa kalimat ini adalah kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama orang mukmin menjadi kafir? Ini penting saya utarakan karena kita harus terus belajar. Caranya gimana? Ya diantaranya tadi belajar kitab Ihya, beberapa kitab. Sehingga khilaf-khilaf fikhiyah, meskipun kita tidak bidangnya misalnya, itu tetap punya kualitas yang luar biasa. Saya sampai sekarang menerima sorogan kitab Mahalli. Itu di situ ada perdebatan unik. Boleh enggak misalnya jenazah itu diletakkan di belakangnya yang sholat? Kata kaul awal enggak boleh. Di mana-mana jenazah itu ya di depannya orang apa? Sholat. Tapi kata kaul sani, ya boleh saja jenazah itu tidak imam katanya. Iya. Sehingga pentingnya kaul sani adalah kalau Anda di Arab Saudi, itu jenazah-jenazah tetap di kamar mayat. Kemudian yang sholat ya di depan jenazah. Karena kalau dipaksakan di depan berarti jenazahnya di dekat apa? Ka'bah. Kayak apa produknya Mekah? Nah, meskipun kita tidak melakukan itu karena nanti dianggap aliran apa? Sesat, ada jenazah kok di belakang kita sholat apa? Di depan. Tapi ini ilmu harus kita dengar. Iya. Begitu juga khilafnya kaul qadim dan kaul jadid. Menurut kaul jadid, yang namanya sujud itu harus 7 anggota. Karena kata Rasulullah SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati azumin, al-jabhah wal yaden wal rubaten wal kodamen. Berarti al-jabhah 1, yaden 2, kodamen apa rubaten 2, kodamen 2. Sehingga kalau kiai-kiai fanatik fikih, anak-anak sujud ngongkrong dipetel-petel kok. Mergo supaya 7 apa? Anggota. Tapi kata Imam Syafi'i dalam kaul qadim, kata beliau, wayah tamilu, mungkin saja sujud itu cukup pakai jabhah. Karena dalam doa Nabi itu hanya sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Tidak ada Nabi dongo sajadalaka wajhi wa yadi wa rukbati wa qadami. Jadi kecerdasan ulama-ulama dulu itu luar biasa. Sehingga kalau kita baca pembanding-pembanding itu, lama-lama kita menjadi cerdas. Ini yang terakhir saya cerita tentang Imam Ghazali. Dulu banyak orang yang bermadzhab pentingnya uzlah. Sehingga banyak ulama yang uzlah, alasannya kumpul wong serepot tok, paling gak ngerasani wong lah, minimal dosanya ngerasani wong. Singkat cerita banyak ulama yang uzlah, kemudian umat ini dipimpin aliran-aliran sesat. Terus ulama yang uzlah itu diparani sama ulama yang sudah jadi wali. Ya akalatal hasis, karena dia di hutan sehingga makannya hanya rumputan. Tarotum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah. Betul uzlah itu baik, tapi membiarkan umatnya Nabi dipimpin orang-orang yang sesat. Makanya kita terima kasih sekali Gus Ali ada di antara kita, membimbing kita, membina kita. Jangan terus dunia wis rusak tinggal noe, tidak bisa. Ini ummatur Rasulillah, ummatun marhumah, ummatun mahfudhah, ummatun mar'iyah. Insyaallah apapun kondisinya kita tunggu ini, baik dalam skala negara, masyarakat maupun kultural. Begini, dulu saya di Sarang itu pernah rois takrib, rois Fathul Mu'in. Tapi yang menjadi saya tambah alim itu gara-gara gejolokan bapak begini. Di sewono wong imami, saking semangatnya ngapalno hal ataka hadisul ghosiyah Jumat-Jumat itu. Karena dia ingin keren ya pakai surat panjang gitu. Terus dia datang ketika takbir langsung baca Bismillahirrahmanirrahim hal ataka hadisul ghosiyah. Makmumnya bilang subhanallah. Karena dia agak pede dengan surat yang panjang diganti kul ya ayyuhal kafirun. Makmumnya masih bilang subhanallah. Sampai berkali-kali diganti surat kulhu, ya makmumnya tetap bilang subhanallah. Karena nggak tahu caranya mengingatkan kalau imam itu tidak baca Fatihah. Karena ada satu cara yaitu kon ngelingno ngangge napa? Subhanallah. Akhirnya wonten makmum sing nekat ora maca Fatihah. Nah, pertanyaan bapak saya, kamu harus berani ijtihad. Merubah hanya satu pakem mengingatkan imam itu pakai subhanallah. Karena kalau kasus seperti ini nggak cukup diingatkan subhanallah. Niki adik-adik kira-kira batal mboten ngelingno imam muni ora maca Fatihah. Kalau sampean bilang batal berarti nggak ada solusinya. Kalau bilang sah itu beberapa kalimat yang dalam pakem sholat itu napa? Membatalkan. Sampean milih batal apa enggak? Nggak polling saja kayak pemilu. Sampai saya itu cari-cari, akhirnya ketemu juga di kitab Mizan Kubro diterangkan oleh Imam Malik bahwa kalamul musolli itu ngomong kalau itu manfaat, tapi jangan ditiru ya, dan darurat, maka itu boleh dan tidak membatalkan sholat. Misalnya imam sholat kemudian di bawahnya ada bom atau ada ular kobra, kalau nggak ada cara ya mau tidak mau harus diingatkan pakai kalimat. Karena kalau subhanallah nanti gonta-ganti surat saja. Tahu-tahu mati dipatok ular apa? Kobra.
Sehingga dari gejolak-gejolakan seperti itu akhirnya saya berpikir, sampai saya nyari kitab-kitab Al-Madzhabul Arba'ah, karena memang nggak cukup. Terus pertanyaan kedua kata bapak saya tentang tradisi, misalnya orang-orang kampung kalau bikin batu bata itu dari tanah, kemudian kadang makjunun bisirjin, kadang dicampur dengan apa? Sirjin. Nggak usah diterjemah, ini sambil latihan bahasa Arab. Masa pondok internasional nggak bisa bahasa Inggris sama bahasa Arab? Jamu makjun ya. Ternyata mazhab Syafi'iyahnya membolehkan atau menganggap alat tohara itu dua, al-ma' wa turab. Tapi ternyata dalam mazhab Hanafi termasuk alat tadhir atau alat tohara itu an-nar, yaitu api. Alasan Abu Hanifah, orang mukmin yang banyak dosanya itu untuk masuk surga itu disucikan dulu di neraka. Artinya an-nar itu al-mutahhirah. Nar itu gunanya mensucikan. Sehingga batu bata karena sudah mengalami proses dibakar, maka berarti suci meskipun makjunun bisirjin. Ya tapi jangan pakai tayamum, pakai apa? Nah, jadi kalau Anda mandi junub atau nggak punya wudu, kalau nggak ada turab sama apa? Air, ada solusinya, yaitu wudu pakai nar. Tapi itu jelas haram itu kalau itu, karena nggak mungkin nggak ada turab, itu nggak mungkin. Sehingga ini penting, gejolokan-gejolokan para ulama, para guru ini penting. Karena ternyata para nabi itu menjadi pinter, itu ya karena digojolok pangeran. Saya punya sekian contoh di kitab-kitab para wali. Ketika datang malakul mauti ke Nabi Ibrahim dan akan mengambil nyawanya, itu Nabi Ibrahim tangklek, kowe sopo? Aku malaikat. Ono apa? Ditugas do pangeran mencabut nyawa Anda. Kata Nabi Ibrahim, apa kamu tahu saya ini siapa? Ya tahu, Anda Khalilur Rahman, kamu kekasih Allah. Terus kata Nabi Ibrahim, hal ra'aita habiban yumitu habibah. Masa ada kekasih membunuh yang dikasih? Pasti Anda salah. Ya, karena malaikat nggak pernah ngaji di sini, di progresif ini. Dia tidak bisa jawab. Akhirnya, niki kalau pamit, niki kalau sempurna cekap. Bingung, buatan kulino nih bingung. Akhirnya malaikatnya matur malih teng pangeran. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim logikanya begini. Wahal ra'aita habiban yumitu habibah. Mosok kekasih kok dipateni kekasih. Terus kata Allah gini, ya sudah bilang gini sama Nabi Ibrahim, sama Ibrahim. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih kok ora siap ketemu sing dikasih. Akhirnya Israel datang lagi. Balik mana? Gini logikanya dibalik sekarang begini gitu. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Terus Ibrahim bilang oke ya, enggak masalah sudah. Artinya apa? Kita ini diajari satu logika. Logika apa saja? Ini Allah. Sehingga ya memang normalnya hidup itu cerdas. Kata Ghazali, cerdas nyikapi apa? Realitas. Ini penting saya utarakan. Saya punya sekian contoh kecerdasan para nabi. Saya berkali-kali cerita, nabi yang sezaman itu sebetulnya 3, tapi yang ilmunya level itu hanya 2. Karena ada yang sezaman yaitu Ibrahim dan Lut. Tentu tidak level karena Nabi Lut itu pernah keponakan Nabi siapa? Ibrahim. Kedua Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi ini juga gak level karena Nabi Harun jadinya Nabi itu karena proposal Nabi Musa. Jadi proposal mulai dulu ya ada. Nah, Nabi Musa kita tahu adalah al-sak. Al-sak itu kalau ngendikan itu lesannya agak cedul ya. Cedul. Ini nanya dari Gus Ali. Jadi kalau nggak bisa tanya ya. Bahasa Arabnya pokoknya al-sak. Cedul ya. Cedul. Karena masyhur ya kita tahu cerita itu Musa yang kecil itu sebeling. Itu nak digendong Fir'aun itu dijabuti jenggote. Padahal masih kecil. Sesuai Fir'aun curiga dasar Bani Israel. Lama-lama dia memutuskan sepatahnya aja ini jelas darah-darah Israel. Kita tahu Fir'aun adalah orang Kipti, orang Mesir. Setelah berkali-kali gitu terus tanya gini sama Asia, ini anak ini sudah bisa mikir, memang dasar Bani Israel jadi gak suka orang Kipti. Orang bacah cilik biasa gak masalah. Sehingga dia terus dites ada jamroh, ada bara api sama apel. Sebetulnya Musa ini sudah tahu mau ngambil apel, tapi kalau dia ngambil apel dibunuh sama Fir'aun berarti bisa membedakan. Akhirnya sama Jibril diarahkan ngambil apa? Api jamroh tadi. Akhirnya agak ditelan terus menjadi lesannya apa? Cedul. Sampai sepuh jadi nabi tetap begitu. Makanya beliau ngendikan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus proposalnya itu tadi waj'al li waziram min ahli Haruna akhi. Sebagian ayat lebih jelas lagi yaitu wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'ya rid ayyusaddiquni. Jadi dan saudara saya Harun lebih fasih berbicara daripada saya. Jadi kualitas ilmiahnya bagus Musa tapi jubirnya itu Harun. Ya kira-kira gak balim dulu. Iya balim. Ya. Jadi ini saya jubirnya Gus Ali, saya Harun, ini Musa. Maksudnya kaya karena sudah ada nabi. Singkat cerita,
Karena Musa itu agak alsak, sehingga Harun ini ya nggak levelnya. Padahal sezaman, sehingga ya nggak pernah bantah-bantahan, nggak pernah adu argumen. Yang benar-benar Nabi sezaman dan kemudian sering adu argumen adalah Isa dan Yahya. Kita tahu umurnya ya imbang, kualitas al-mazaya wal wada'il juga imbang. Nabi Isa kita tahu wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, mulai kecil bisa ngendikan, ya sudah pinter. Nabi Yahya kita tahu ya Yahya khudil kitabah biquwah wa atainaul hukma sabiyya. Jadi sama-sama pinter. Wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Itu dua beliau ini menjadi satu manhaj besar dalam Islam. Itu kalau main ke salah satu kampung, itu Nabi Isa tanyanya aneh. Aina syirarun nas? Orang-orang yang jelek-jelek itu di mana? Orang-orang fasik itu rumahnya mana? Kalau Nabi Yahya tanya, aina khiyarun nas? Orang-orang baik itu di mana? Akhirnya dua beliau ini saling berargumentasi. Kenapa kamu tanya aina syirarun nas? Terus Nabi Isa katanya, lah kenapa kamu tanya aina khiyarun nas? Terus kata Nabi Yahya, enak kan nyaran wong soleh, gak ruwet kan? Kancanan wong soleh itu kan enak, gak dibodoni, gak ruwet. Pokoknya kancanan wong mati, saya iso bodoni. Masyhur itu cerita Gus Dur, Gus kenapa sering ziarah? Kancanan wong urip sumpek. Oh iya. Waktu wong mati gak tau bejo. Wong mati gak tau bejo. Ini teman ziarahnya Bapak. Wong mati gak tau bejo. Ya sudah. Itu ya ini santai-santai saja, relax saja. Karena saya sudah tahu mau ngomong apa. Nanti kalau ingin serius ya ngaji sama saya, harus khatam biar nggak jadi korban kama sayati sama kama takutkan. Akhirnya Nabi Yahya gantian tanya, kenapa kamu tanya aina syirarun nas? Itu masyhur beliau. Ini dalam kitab Tobaqatul Asfiya karangan Abu Nu'aim al-Asfihani. Riwayat Sufyan bin Uyainah gurunya Imam Syafi'i. Jawabnya Nabi Isa unik. Anak Nabi, saya ini Nabi. Biman zilatit topik. Nabi itu ibarat dokter. Udawil mardo. Di mana-mana dokter itu cari orang sakit. Makanya di NU itu banyak kiai-kiai yang nangani orang-orang fasik. Dakwah nih wong nakal-nakal itu ya ada khazanahnya, asal gak keterusan katut gitu saja. Jadi kalau kamu niru Gus Sume itu sebenarnya konsepnya satu, asal ada bukti jadi wali dan tidak katut. Kalau enggak ya sudah usah. Gak usah wae kata Gus Ali sudah. Kalau enggak kelasnya jangan. Sehingga dua beliau itu jadi khazanah besar. Misalnya Anda jadi kiai di daerah-daerah yang Islamnya sudah maju. Mungkin Anda ini hanya mendapat fasilitas dari Islam. Makanya saya sendiri secara pribadi, misalnya kecelok pinter, tah ringking, tah juara musabaqah tilawatil Quran, kadang dari sekian prestasiku untuk umroh mendapat. Karena kita punya prestasi di daerah yang prestis. Sementara teman-teman kita, makanya ini kalau ada santri progresif yang nggak pinter, tak kasih ijazah, tak kasih support. Barokahnya ada pinter, akhirnya hidup di daerah tertinggal. Barokahnya hidup di daerah tertinggal, Anda muassisul ma'had, Anda muassisul masjid. Sing prestasi hanya mendapat dari negara, yang tertinggal malah memberi kontribusi. Akhirnya apa? Lama-lama ini yang prestasi cara Jawa ngatok tomak. Saya dapat apa? Sementara yang di desa tertinggal, saya bisa memberi apa? Sehingga Allah bikin wong bodoh itu ada rencana besar kira-kira. Jadi mau orang bodoh itu gak ada orang-orang santri yang hidup di daerah-daerah apa? Tertinggal. Men golek prestasi, golek umroh, sambil sing ngimami Masjid Haram bareng. Kapan dakwahnya? Karena yang diburu itu mendapat, bukan memberi. Ini bahaya sekali bagi Islam. Sehingga tradisi guru-guru kita, nah kalau santri pinter ya dilem, santri bodoh ya dilem, santri bulat ya dilem, santri setengah bulat ya dilem, sekabeh kaulane pangeran. Kok ono hikmah dewe-dewe kata gitu. Tapi ini bukan justifikasi atau melegitimasi kenakalan anak-anak Anda. Ini mau cerita ilmiah. Kemudian ada perdebatan lagi. Dan ini nanti terusannya adalah ulama warasatul anbiya. Sayyid Abdul Al-Haddad itu masyhur. Kalau ada orang sowan ditanya, kiaimu nak mulang tau nangis? Mboten nate. Lereni ngaji wong ngono iku. Atine atos katanya. Tapi Abdul Hasan Asyadzili kalau ada orang tamu tanya, kiaimu nak mulang tau guyu? Mboten nate. Lereni wong ra iso syukur gitu. Jadi ini dua kutub besar. Siapa yang enggak tahu kewalian Abdul Hasan Asyadzili? Siapa yang enggak tahu kewalian Sayyid Abdul Al-Haddad? Nah ini kalau Gus Ali sudah dua-duanya, guyu ya sering, nangis ya sering, ini sudah makomen, ini sudah Majma'ul Bahrain kalau dalam ilmu tasawuf. Dan itu mirip perdebatan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya itu happy, hidupnya happy. Kayak bapak saya itu hidupnya happy. Zaman miskin saja gak pernah susah. Bapak saya itu khasnya gak pernah susah. Mau meninggal saja masih guyon sama saya. Mau kapundhut itu saya guyon kan. Dia seneng, dia happy saja. Jadi mirip cerita Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau mau kapundhut, muridnya nangis semua, marah-marah dia. Kamu murid-murid yang bodoh. Saya ini mau ketemu kasih kamu tangisi. Ayo joget semua. Makanya kalau ada orang mati kok ceria itu karena mazhab Jalaluddin apa? Ar-Rumi. Masyhur itu.
Ini malam pengantin saya, kenapa kamu nangis? Makanya jadi mitos kalau mimpi jadi manten tuh mau mati. Karena kalau Jalaluddin Rumi istilahkan kematian itu adalah pengantin. Umar bin Abdul Aziz, salah satu khomisul khulafa masyhur itu, ketika mau kabundut orang nangis semua juga dia marah. Memangnya saya mau kemana kok kamu tangisi? Ila khairi madhubin ila khairi rahimin, ila arhamir rahimin. Timbang kumpul kon sumpek. Atau mati katanya. Memangnya saya mau kemana? Ila khairi madhubin ke zat yang terbaik yang ke-7. Ini mirip Nabi Yahya. Sehingga Nabi Isa itu jelas, mali aroka dohikan, ka'annaka ta'manu min makrillah. Kamu kok sering senyum, sering guyu, ngakak-ngakak, seakan kan kamu tuh tidak pernah akan kena siksa. Nabi Yahya gantian balas, mali aroka abisan, ka'annaka taqnatu min rahmatillah. Lah kamu merengut terus kok orang rahmati pengiran saja. Ini terjadi madhab antara Abdul Hasan Asyadili dan Sayyid Abdullah Al-Haddad. Sayyid Abdullah Al-Haddad juga diikuti banyak kiai. Itu kalau habis sholat tuh masih susah diterima enggak, sholat kita makbulah apa enggak, puasa kita makbul apa enggak, sujud kita makbul apa enggak. Tapi kalau Abdul Hasan Asyadili, kalau ada orang tanya gitu dimarahin. Sujud kalau ditampi boten ya Sayyid Abdul Hasan Asyadili, gak usah mikir ngono, ditetir sujud itu luar biasa. Orang geruang ditetir sujud, gak usah mikir ditompo ta ora. Loh iya, ketika kita nanti ketemu Allah, prestasi betul gak pernah sujud itu. Sebagai hamba kita bangga pernah sujud, itu gak penting ditompo ta ora. Bahkan kalau anak-anak muda ini kepengen ditompo niat elek, ditompo digajar pangeran terus swarga atau sama bidadari gitu. Jadi muni ditompo tapi pikirannya sudah ngayal macam-macam. Kalau mazhab Abdul Hasan Asyadili enggak. Sehingga kitab hikam, kita tahu kitab hikam itu adalah dikarang Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia muridnya Abdul Abbas Al-Mursi, dan ini terus muridnya Abdul Hasan Asyadili. Itu cerminan Syadiliyah murni. Ya saya ulang lagi, cerminan Syadiliyah murni. Sehingga beliau ngendikan masyhur itu, qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a ru'yatit taqsir. Jadi amal sedikit tapi yakin itu anugerah Allah, lebih baik beramal banyak tapi masih merasa salah karena ora ono syukure. Makanya bapak saya Gus Ali ana wong abangan belum salat, gak tahu gak disah terus. Ketika ada orang fakir marah-marah tapi rubuh gedang lah, wes sah terus. Pokoknya sah terus. Ini sangat-sangat sadiri berarti. Ini penting saya utarakan supaya khazanah kita itu tidak pernah habis. Karena al ulama warasatul anbiya. Nabi tidak dawuh warosati tapi warasatul anbiya. Sehingga semua watak para nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua tercermin pada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita paling terkenal tentu Asra Badrin. Tawanan-tawanan perang Badarin mau diapakan? Rasulullah istasyara Abu Bakrin. Terus kata Abu Bakar, itu keluargamu ya Rasulullah. Hum ashiratuka, hum aqaribuka. Ya maafkan saja. Terus ditanya Umar, menurut kamu gimana Umar? Itu kan orang-orang yang ngusir engkau ya Rasulullah. Yang dulu ingin membunuh engkau, sekarang ketangkap ya bunuh, kok repot. Apa kata Rasulullah? Masaluka ya Abu Bakrin kamasali Ibrahim. Isqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing prestasi ya alhamdulillah, sing ora prestasi muga-muga pangeran akeh sepurane. Sudah gitu ya cara kesali ya sih ngono kok repot. Wa masaluka ya Umar kamasalin Nuh. Isqala rabbil la tadzar alal ardi minal kafirina ya sudah habisi saja ning dunya kafir. Tapi anehnya Rasulullah akhudha bi madzhabi Abi Bakar. Nabi mengambil pendapatnya siapa? Abu Bakar. Karena Nabi kena khitab anit tabi millata Ibrahim hanif. Akhirnya terus keterusan. Akeh kiai NU ana umat salah dibarno nganti ra roh nak salah. Makanya kenangan saya sama Mbah Sal Mahfud karena beliau itu sepupu sama Mbah saya di saat itu. Kata Mbah Sal gini, umpama pantas kata beliau ini, umpama pantas pondok-pondok itu tak sertifikat. Kenapa Mbah? Lah ya akeh kiai gondrong muridnya kalau gondrong kabeh terus kadang rapati sholat jari diulang kali jogo. Engko neng kali-kali golek Nabi Khidir gak tau ngaji. Lah ngono iku nak ditakoki afiliasine kok NU gitu. Mau disertifikat, jadi distandarkan. Pokoknya anggere gak ono takribe ya ora NU gitu. Karena nanti kalau nggak disertifikat ini terus khayal-khayal macam-macam ini rata-rata kan afiliasinya juga ngeklaim NU. Padahal ya itu tadi, jadi diulang kali Joko langsung diulang macam-macam. Ini penting saya utarakan karena standarisasi ini penting. Caranya gimana? Kita harus sebanyak mungkin baca khazanah Islam. Makanya Imam Ghazali, kayak apa pinternya Imam Ghazali? Beliau di akhir kitab yang dikan wa alaika bimudawamati mutolaati kitab khilyatil auliya wa tabaqatil asfiya. Sehingga kita akan punya khazanah yang luar biasa. Saya punya banyak tentang kearifan ya para ulama-ulama dulu. Di antaranya dulu saya sering diceritani bapak tapi gak paham, tapi setelah saya ngaji lama-lama paham. Beliau pernah digawi batulah gini, Nur dhisik ana wong salat 2 rakaat, terus syukur akhirnya salat lagi sampai 4 rakaat. Saking syukurnya salat lagi sampai 6 rakaat. Seterusnya sampai 1000 salat. Kita tahu itu Sayyid Ali Zainal Abidin.
Jadi dia menambahkan sholat itu karena iskon lillah, wa syauqon lillah, mahabbatan lillah. Bukan kayak kita, karena ingin sholat 1000 rakaat dibagi sekian menit terus kenanya 2 jam. Jadi kayak kita tarawih 20 menit, 20 rakaat dibagi sekian kenanya 7 menit. Pentingnya apa? Meskipun kita tidak akan mengalami seperti itu, tapi kita menjadi tahu ketika Rasulullah SAW menghentikan wa qurratu aini fis shalah. Bahkan Nabi kalau banyak masalah, itu Nabi mutaraddidan di dalamnya. Setelah mutaraddidan agak panik, Nabi tanya gini sama Aisyah, Aina Bilal, Aina Bilal. Bilal kemana, Bilal kemana? Setelah Bilal notok, tok tok tok, ya Rasulullah as-sholat. Arifna ya Bilal, arifna ya Bilal. Saya kasih istirahat ya Bilal, saya kasih istirahat. Karena roh dunia, roh politik, roh kebudayaan, roh dulur, bulat kabeh. Sing ra bulat mau sitok hubungan sampai Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut as-sholat rohatul mukmin. Apa yang terjadi? Ashabu Rasulillah ketika Sayyidina Umar ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, tentu pakai kira-kira ya panah yang kayak pancing. Jadi kalau sudah dimasukkan kadu cabut itu sakitnya minta ampun. Apa kata Umar? Nanti cabut ketika saya sholat. Karena sekali sholat dan setelah itu dicabut nggak terasa. Ya, kalau sholat kita ada nyamuk ya sudah. Ini penting saya ceritakan sampai ada wali ditawarin Allah, silahkan masuk surga, tanya ya Allah di surga ada sholat enggak? Kalau tidak ada sholat enggak lah katanya. Karena dia nggak bisa membayangkan nikmat tanpa sholat. Sehingga penting sekali kekaguman-kekaguman ini. Ketika Sayyidina Umar wafat, di antara yang pertama ditanyakan adalah yang bunuh saya siapa? Itu Hulamul Mughirah, Abu Lu'lu' al-Majusi. Beliau spontan langsung ngendikan gini, Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdatan tuhajuni biha yaumal qiyamah. Matur nuwun Gusti, saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, saya tidak berani masukkan dia. Jangan-jangan sujud itu engkau terima kemudian dia min ahlil jannah. Kayak apa pentingnya kenangan sujud? Rasulullah juga pernah ngendikan nanti kalau dunia sudah ruwet, as-sajdatul wahidatu khairun minad dunya wa ma fiha. Satu sujud lebih baik ketimbang dunia seisinya. Karena itu kelayakan kita sebagai hamba. Makanya Abu Hasan Asadili ngendikan sudahlah kafal amilina jazaan an radiyaka laka ahlan, sudah ditakdir ngamal sudah harus syukur. Kok mikir ditompo ta ora usah, gak penting. Itu mazhab Abdul Hasan apa? Asy'ari. Dan itu ditiru para kiai-kiai kita. Mazhab Sayyid Abdul Haddad juga ditiru kiai-kiai kita. Sehingga sedekah Rasulullah ketika ngendikan al ulama warasatul anbiya. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita biar tetap kaya. Makanya masyhur dalam Manaqibul Ghazali kita tahu Imam Ghazali itu orang yang luar biasa, pengarang Ihya. Saya punya banyak karangan beliau Al-Arba'in Al-Usul. Tapi yang paling saya cintai tentu Ihya, kitab Mustasfa, kitab Qawaid Fiqih itu Usulul Fiqih. Manaqibul Ghazali adalah Rasulullah pernah jejer Nabi Musa. Terus Rasulullah ngendikan ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Terus kata Nabi Musa, yang benar saja, masa ulama kok kapasitasnya kayak Nabi apapun hebatnya itu nggak mungkin lah kapasitasnya kayak Nabi. Terus kata Rasulullah, ya sudah buktikan saja. Terus dipanggillah Imam Ghazali. Ketika dipanggil, ini katanya Ghazali gitu. Ditanya sama Nabi Musa, siapa nama Ghazali? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Mau jawabnya panjang. Terus kata Nabi Musa, kecangkeman gitu, orang Jawa itu kecangkeman, ditakoki jeneng kok jawabnya kakean. Terus kata Imam Ghazali, ya lumayan saya. Jenengan ditanya Allah sing ya'lamus sirra wa akhfa saja jawabnya kelebihan gitu. Apa itu kata Nabi Musa? Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Qala ya asaya atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Jadi Nabi Musa ditanya, "Sing mbok gawe iku apa ta?" Ini tongkat saya, tak pakai ini, tak pakai ini, tak pakai ini. Jadi masih banyak kelebihan jenengan di bawah saya. Akhirnya faqarra Nabi Musa ini ikrar bahwa benar-benar ulama Rasulullah itu keambia Bani apa? Israil. Jadi khazanah-khazanah kecerdasan gini ini penting. Sehingga ketika ada kemacetan fikih, ada kejumudan fikih, tugas kita adalah memecahkan kejumudan itu. Misalnya begini, ini yang sering dilakukan Bapak saya dan Gus Ali. Kancanan wong fasik hukumnya piye? Ya ora oleh, wong kok kancanan wong fasik. Tapi kalau dibalik, bina wong fasik boleh enggak? Boleh. Syaratnya bina kudu ngancani. Jadi dibelokkan gitu aja sudah rubah. Lah hadza huwal fiqh. Yang dikatakan fikih ya seperti ini. Tapi orang-orang yang nggak ngerti detailnya fikih, apalagi usul fikih, fikih itu menjadi rumit. Makanya ahli sunnah itu luar biasa. Ada orang mati karena narkoba atau karena apa itu oplosan. Itu kiai cobre. Itu kiai alim biasa datang. Itu ya biasa mempersaksikan, nggih mayite sae nggih. Padahal orang itu nggak percaya ini orang mati cobre kok apa? Sae. Padahal dia di kiainya bilang gini, wis sae saiki wis iso nakal katanya. Mas Pesai sudah mengakhiri semua
Kenakalannya lewat apa? Lewat kematian tadi. Karena itu doa Rasulullah. Rasulullah itu kalau ngendikan itu luar biasa. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin. Jadi anggap saja kalau hidup itu berarti potensi tambah baik. Anggap saja kalau mati itu akhir dari segala keburukan. Berarti orang cuprik ini mati itu baik apa buruk? Baik, karena dia sudah tidak bisa buruk lagi. Makanya saya. Nah, ini khazanah yang luar biasa. Karena tadi kematian adalah ar-rohah min kulli apa? Syarrin. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.